Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, selayaknya dilakukan uji kualitas instrumen yang terdiri dari uji validitas, reliabilitas, dan kalibrasi. Untuk penelitian bidang sains, umumnya berfokus pada kalibrasi alat yang akan digunakan, karena alat dan bahan yang digunakan nyaris tidak akan tertukar. Artinya validitas dan reliabilitasnya kemungkinan kecil akan tertukar. Berbeda dengan bidang social science yang fokus pada ketiganya. Tutorial kali ini kita akan membahas uji validitas dan reliabilitas. Adapun validitas merupakan kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang akan diukur, baik itu konsep, konten, empirik maupun pragmatis. Artinya begini, ketika kita mau mengukur sebuah panjang, berarti kita menggunakan meteran, berat menggunakan timbangan misalnya. Nah, dalam social science, maka yang diukur adalah internal manusia. Adapun ukuran-ukurannya itu terletak di dalam diri manusia itu sendiri. Misalnya mengukur kemampuan, tentu dengan tes. Tes tertulis misalnya dengan pilihan ganda, dengan esai, dengan uraian, atau isian. Kemudian mengukur sikap. Biasanya atau umumnya itu menggunakan skala. Dan yang terakhir misalnya mengukur respon. Bisa dengan kuesioner, angket, atau untuk mengukur gejala-gejala yang ada dengan observasi misalnya. Atau juga untuk mengukur kesahihan dokumen, misalnya dengan studi dokumentasi. Nah, kita akan fokus ke skala dan tes saja ya kali ini. Dan tutorial kali ini kita hanya membahas uji validitas terkait dengan konten dan empiris. Nah, empiris itu menggunakan produk momen atau poin biserial. Namun, dalam SPSS ini sudah bisa menghitung baik itu datanya data biserial 0101 atau data interval misalnya 1 2 3 4 5 seperti yang biasa digunakan misalnya menggunakan Likert gitu ya. Yang berikutnya adalah validitas konten dengan icon V. Nah, icon V ini pada dasarnya dia mengukur isi. Cara mengukur isinya adalah dengan melihat konsistensi penilai atau biasa disebut rater, interrater ya. Misalnya ada 3 penilai. Nah, dilihat konsistensinya. Kalau penilai itu konsisten, ketiga-tiganya, berarti memang isinya valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan kita ukur. Yang terakhir adalah reliabilitas. Reliabilitas ini pada dasarnya kan konsistensi. Seperti tadi, validitas adalah kesesuaian. Kalau reliabilitas adalah tingkat konsistensi alat ukur dalam melakukan pengukuran. Artinya, tiap kali alat ukur itu digunakan, maka dia menunjukkan hasil yang relatif sama. Tidak sama persis memang, tapi dia relatif sama dalam tiap pengukurannya. Nah, data yang diperoleh, diolah dan dianalisis dengan formula atau rumus alfa Kronbach atau koefisien alfa. Ya, Kronbach ini kan nama orang ya. Alfa Kronbach ini atau koefisien alfa ini dia digunakan jika datanya interval ya atau kontinum. Nah, jika datanya dikotomis atau 0101 biserial, maka digunakan Kruger-Richardson atau KR jika butirnya itu ganjil dan KR20 jika butirnya itu genap. Sedangkan kalibrasi adalah penyamaan titik nol, alat ukur dengan standar tertentu. Nah, ini biasa digunakan dalam alat-alat laboratorium. Untuk social science, ada juga kalibrasinya, namun kita nggak akan pelajari di sini. Kita akan pelajari nanti di tutorial berikutnya tentang IRT atau Item Response Theory. Baiklah, kita mulai saja. Kita buka data yang sudah ada, yaitu dengan nama validitas ya. Validitas. Di sini ada 30 responden dengan 30 butir soal. Datanya data kontinum, data 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita anggaplah ini Likert ya. Pada dasarnya ketika kita menggunakan Excel, ini juga sudah bisa dilakukan dengan sama dengan kemudian person ya. Person, kemudian kita blok yang kolom pertama, titik koma, kita blok kolom yang total misalnya ya. Tuh. Kita enter, lalu F4 di sini supaya dia terkunci ya. Enter, kita copy sampai terakhir. Ini dengan menggunakan Excel. Namun, jika kita menggunakan Excel, kita akan kesulitan dalam mencari reliabilitas. Kenapa? Karena dia harus satu-satu standar deviasinya. Oleh karena itu, kita gunakan SPSS saja supaya lebih mudah. Ya, sudah saya buat. Jadi ada 31
satu kolom 30 butir dan totalnya, kemudian width-nya tetap 8, desimalnya kita nolkan, measure-nya kita buat scale semua. Kita buat scale semua. Karena ini skala kita anggapnya ya. Kemudian kita copy sini sampai kepada totalnya ya. Paste. Nah, pada dasarnya dalam menghitung validitas ini kita hanya mengkorelasikan antara poin yang didapatkan oleh siswa dengan poin skor totalnya ya. Nah, tinggal bivariat, kemudian masukkan semuanya ke kanan, langsung kita oke saja. Nah, kita bandingkan di sini 0,449, kemudian 0,464, 0,071. Kita lihat hasilnya, ya kurang lebih sama ya, kurang lebihnya sama. Nah, kalau kita gini kan 449 juga, kalau sini 0030. Nah, atau kita kecilkan saja di sini. Lalu bagaimana kita mengkonvertnya dari hitungan ini menuju Excel? Spesial. Kita buat sheet baru saja di sini supaya lebih gampang ya. Kita copy. Kita pindahkan. Angkanya saja, ya. Sama kan? Tinggal nanti bintang-bintangnya dihapus boleh, enggak juga boleh. Artinya antara perhitungan manual dengan perhitungan SPSS juga sama. Lalu bagaimana dengan reliabilitasnya? Reliabilitasnya tinggal analyze, kemudian scale, reliability analyze dari A sampai AD, kita masukkan totalnya nggak usah ya, alpha. Nah, kita bisa dapat langsung alpha Cronbachnya sebesar 0,903. Alphanya 903. Langsung blok saja. Ini jadi 0,903. Lalu pengambilan keputusannya bagaimana? Nah, pengambilan keputusannya karena di sini respondennya 30, maka R tabelnya sebesar 0,361. 0,361. Oh, sorry. 361. Semua koefisien yang di bawah 0,361 berarti dia non valid. Bisa dibuang atau di drop, bisa diperbaiki. Karena dia lebih besar, ini maka valid. Yang ini reject misalnya atau drop ya, di drop sajalah. Nah, yang valid kita lihat sini 0,6 valid ya, terus validnya sini. Nah, ini tidak valid nih. Nah, ini drop. Kemudian sini valid. 361 valid. Iya, semua valid sini. Nah, sampai ke sini valid ya. Sini valid juga. Nah, ini drop. Kita bisa tandai yang drop supaya lebih mudah mengenalinya. Artinya dari 30 butir yang drop atau yang non valid itu ada 3 butir. Yang valid berarti ada 27 butir. Artinya dia 10% ya. Kalau 10% masih bisa dimaklumi. Nah, ini untuk uji validitas empiris dan reliabilitas dengan menggunakan alpha Cronbach. Kalau dikotomis juga sama prosesnya karena SPSS sudah bisa membaca secara langsung baik itu datanya dikotomis maupun datanya kontinum. Baik itu validitas menggunakan produk moment atau menggunakan koefisien biserial ya. Ataupun menggunakan korelasi biserial atau poin biserial, dia sudah bisa membacanya. Begitu juga dalam hitung koefisien reliabilitas, baik menggunakan alpha Cronbach maupun menggunakan KR20 maupun juga KR21.